Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa dan terus-menerus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan, diberikan nikmat umur dan nikmat sehat, dan juga nikmat waktu. Yang nikmat ini suatu saat akan Allah cabut dari kita. Semoga Allah limpahkan juga salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan para pencinta dan orang-orang yang setia mengikuti dan menghidupkan sunnah beliau. Materi yang terakhir kemarin beristiazah atau ta'awuz setiap hendak membaca Al-Quran. Jadi hukumnya sunnah ya. Ketika kita mau baca Al-Quran, kita tidak meninggalkan isti'azah atau minta perlindungan kepada Allah. Dalam hadis Bukhari, ya, Rasulullah SAW bersabda, sungguh kamu telah meminta perlindungan dengan zat
yang berhak diminta perlindungannya. Jadi yang pantas atau layak ya, yang menjadi tempat kita berlindung ya, dari keburukan ya, atau dari kejahatan ya, makhluk ya, itu adalah satu-satunya hanya Allah yang berhak. Artinya yang bisa melindungi kita. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain itu sama seperti kita. Ya. Tidak mempunyai kekuatan, ya. Tidak mempunyai kekuasaan untuk melindungi. Yang keempat, manfaat beristiazah ya, ketika hendak membaca Al-Quran. Ini kan hubungannya dengan ya, syaitan yang suka ya, mengganggu atau menyesatkan. Di antaranya adalah pertama, bahwa Al-Quran adalah obat bagi penyakit dalam hati ya. Ia dapat mengusir hal-hal yang ditanamkan oleh syaitan dalam hati. Jadi setiap hati manusia ya, anak Adam itu ada keburukan ya, yang ditanamkan oleh syaitan di dalam hati kita ya. Maka obatnya itu adalah isti'azah ini ya. Minta perlindungan kepada Allah ya. Dan ini termasuk penyakit yang dalam hati. Tidak terdeteksi ya. Sebagaimana penyakit tubuh kita ya. Walaupun tidak kelihatan, misalnya sakit gigi, sakit kepala, tapi bisa dirasakan sakitnya. Beda dengan ya, sakitnya hati yang ditanamkan ya. Bahkan pemilik hati itu bisa tidak sadar ya, bahwa itu adalah penyakit yang ditanamkan oleh syaitan. Begitu halusnya ya, cara syaitan itu ya, menanamkan ya, sakit ya, atau penyakit di dalam hati. Maka dengan ta'awudz itu bisa mengusir ya, penyakit yang ditanamkan oleh syaitan. Apa saja yang bisa diusir ya, dengan kalimat ta'awudz itu? Yang pertama adalah was-was ya. Nah, ini merupakan penyakit yang ditanamkan oleh syaitan, was-was ya. Takut, khawatir ya. Biasanya takutnya itu bukan kepada Allah ya, yang semestinya lebih ditakuti ya,
adalah Allah. Tapi yang dimaksud was-was takut di sini adalah takut kepada selain Allah. Ya. Salah satu ketakutan yang keliru itu adalah bahwa segala sesuatu selain Allah itu bisa memberikan mudarat atau bahaya. Ya. Padahal hakikatnya ya, tidak ada satupun yang bisa mendatangkan bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam bahasa ininya itu adalah tawakal, ya. Bersandar, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pelindung, ya. Maka pada masa Nabi itu, ya, orang Quraisy, ya, dalam suatu riwayat itu ada datang, ya, kepada Nabi. Ya. Orang Quraisy ini mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan, ya, pasukan untuk menyerang kalian. Nah, ini kan diancam. Bukan hanya ancaman, tapi udah bersiap-siap, ya, pada masa Nabi. Kata orang Quraisy ini, takutlah kalian. Ya. Maka apa kata Nabi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan iman mereka bertambah dengan ucapan, ya, orang-orang kafir ini, Quraisy ini yang pengen menghancurkan kaum musliminnya, jumlahnya sedikit. Jadi tidak takut terhadap ancaman, ya. Karena sempurnanya tawakal tadi. Barangkali tawakal kita ini perlu ibaratnya diperbaharui lagi, ditingkatkan lagi. Hari ini kan orang itu, ya, was-wasnya masalah ekonomi, ya kan? Coba saja, ya. Kalau kita mengakses, ya, berita-berita, ya, yang kita dengar langsung ataupun melalui media, itu seputar, ya, ya, problemnya itu adalah masalah ekonomi, kekhawatiran. Padahal tidak perlu khawatir tentang ekonomi, tentang rezeki. Karena rezeki itu ada takarannya. Sudah tertakar. Maka yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Ya. Makanya orang pikirkan itu kan, ya, dia berbuat atau memutuskan sesuatu tidak terlepas daripada bagaimana, ya, materi, ya kan, tidak terlepas daripada materi. Ya. Orang berkumpul, ya, bermusyawarah, ya. Coba saja, ya, nggak ada, ya, orang yang mengingatkan bagaimana kita takut kepada Allah, bagaimana kita takut terjatuh, tergelincir kepada kemaksiatan. Nggak ada.
Karena kekhawatiran kita, was-was kita bukan kepada Allah. Padahal mudah, ya kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan, ya, baginya jalan keluar, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, ya. Mungkin kita mendengar berita bagaimana minimnya gaji guru, ya. Padahal di zaman pemerintahan Umar bin Khattab itu gaji guru itu 17 juta. Yang berikutnya di masa pemerintahan Islam ada sampai ratusan juta nilainya. Jadi 16 sampai 17-an juta kalau diuangkan dan uang kita di masa pemerintahan Umar bin Khattab, gaji guru. Kemudian syahwat. Nah, ini. Jadi syahwat juga dengan ta'awudz akan melemahlah syahwatnya. Ya. Asalkan kita benar-benar, ya, di dalam hati kita itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di saat syahwat kita bergejolak, ya, kita minta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan melindungi. Dan keinginan yang buruk. Ya. Jadi ada campur tangan Allah, ya, untuk mencegah kita dalam hal keburukan. Tidak serta-merta kita mengandalkan kekuatan diri kita, ya. Akan tetapi itu adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melindungi, ya. Manakala seorang hamba itu benar-benar minta perlindungan. Jadi satu-satunya sandaran kita, ya, untuk tercegah, ya, dari keburukan syahwat, ya, hawa nafsu, ya, itu adalah ta'awudz. Minta perlindungan kepada Allah. Al-Quran merupakan obat bagi hati dari hal yang diperintahkan syaitan. Ya. Nah, itu obatnya. Bukan obat yang diracik, ya, berupa bahan-bahan, ya, komposisi, ya, dari tanaman atau tumbuhan, ya, bukan. Ya. Makanya kalimat atau ungkapan obat ini di dalam Al-Quran disebutkan syifa, ya. Ya. Ada dua untuk sinonim, ya, persamaan kata obat itu ada dawa, ya, ada syifa, artinya sama-sama obat atau penyembuh. Kalau syifa bahkan luas, ya, baik itu penyakit fisik maupun penyakit batin jiwa atau hati. Jadi Al-Quran itu dua fungsi, ya, obatnya, penyakit fisik, ya, maupun
penyakit jiwa atau hati. Termasuk gelisah, ya. Para sahabat seperti itu, ketika mereka dalam kegelisahan, mereka baca Al-Quran. Ada ungkapan ulama, kalau kau mau tahu, ya, bagaimana, ya, apa namanya, perhatian Allah, ya, kepadamu, ya, maka lihatlah bagaimana perhatianmu atau sikapmu terhadap Al-Quran, ya. Atau, ya, kalau kau ingin tahu bagaimana kecintaan Allah kepadamu, maka sejauh mana kedekatan kita terhadap Al-Quran. Di abad di tahun berapa ya, 6 atau 8 Hijriah, itu ada seorang sahabat yang menamatkan Al-Quran di 1 rakaat sholat. Hampir tidak mampu nih, ya, otak kita mencerna bagaimana bisa menamatkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat. 1 rakaat, bukan 2 rakaat. Iya, ini fakta. Saya lupa nama sahabatnya. Orang yang seperti itu kan adalah bukti bahwa Allah itu mencintai hambanya. Ini yang disebut oleh ulama adalah berkahnya waktu. Berkahnya waktu. Padahal waktu itu sama saja, ya. Ya. Siapapun diberi jatah waktu sama kita ini. Tapi orang yang diberikan keberkahan waktu ini dia, ya, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ya, di waktu-waktu yang diberikan oleh Allah itu, ya. Ada yang punya kelapangan waktu, tidak banyak berbuat, ya. Tetapi ada orang yang banyak melakukan suatu, ya, kebaikan di waktu yang sempit. Seperti halnya, ya, pemuda Al-Kahfi kan, yang tidur 300 tahun, ya, di dalam gua. Sampai mata uang yang ada di tangannya itu dibawa ke pasar, nggak laku. Sudah 300 tahun yang lalu udah berganti. Tidur bersama anjing. Allah tidurkan dengan mudahnya. Padahal tidak sebentar, ya. Tapi dia merasa sebentar saja. Ya. Jadi dipadatkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman, bertakwa itu benar-benar diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dia memerintahkan agar mengusir penyakit-penyakit ini dan mengosongkannya dari dalam hati. Agar obat ini bisa langsung menempati tempat kosong itu. Lalu menguasai dan mempengaruhinya. Jadi sifatnya Allah ini kan, sifatnya Allah itu sangat senang kalau diminta. Ya. Dalam sebuah hadis atau riwayat, ya, yang paling Allah sukai itu memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling Allah sukai dari hambanya, itu yang memohon keselamatan, termasuk perlindungan itu. Kita ini memang ya jauh dari Allah ya. Kalau kita jujur ya, kita banyak lupa. Tak ulama ya, dekatnya kita Allah itu manakala kita ingat kepada Allah, dan jauhnya kita kepada Allah itu mana kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita menemui kesulitan ya. Ya, jarang kita minta bantuan sama Allah ya. Kadang kita bingung saja ya, aduh gimana ini ya. Padahal ada Allah tempat minta tolong. Yang saya bicarakan ini bukan orang lain, kadang saya sendiri ya. Kita menghadapi masalah lupa ya. Padahal ada tempat minta tolong ya. Makanya bagi saya diri pribadi, saya terus mengasah, belajar bagaimana menjadikan Allah ini satu-satunya tempat minta pertolongan ya. Memang besar pengaruhnya ya kalau kita minta tolong tuh ya. Saya contohkan ada seorang mu'alaf ya, belajar Iqra ya. Dia sudah umur 26 tahun ya. Keinginannya untuk belajar kuat untuk bisa membaca Al-Quran ya. Ya. Sebenarnya walau kita hampir tidak punya waktu ya, tidak punya waktu untuk mengajar ya. Mulanya minta sama anak untuk belajar, tapi karena anak cewek kan, dia udah dewasa, agak susah ya, biarlah saya tampil ya. Ya. Jadi ketika dalam mengajar berhadapan dengan dia ya, ingat saya ya, ya Allah tolonglah ya, ini tolong saya ya Allah untuk berikan kekuatan, kemudahan ya, untuk mengajar ya, si mu'alaf ini. Saya rasakan pengaruhnya ya. Nah inilah yang makanya saya sebutkan, terkadang lupa ya sama Allah itu ya. Ketika kita menghadapi kesulitan, apalagi kita dalam keadaan ya senang, itu malah bisa ya lebih lupa lagi ya. Jadi biasakanlah minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Dalam sebuah hadis ya, kamu curhat walaupun
tali sendalmu putus. Ya. Saking perlunya kita ya mengadu ya, bersandar kepada Allah itu. Apapun persoalan kita ya, apapun problem masalah kita, kita jadikan Allah sandaran. Itu pengaruhnya luar biasa. Sebagaimana dikatakan dalam syair, cintanya datang sebelum aku mengerti cinta, lalu mendapati hati yang kosong, maka ia pun menempatinya. Jadi hati ini ibarat wadah ya, wadah yang kosong. Wadah yang kosong ini apapun bisa mengisinya. Ya. Ya termasuk tadi diisi oleh syaitan. Ya. Kalau kita tidak zikrullah, ya, maka syaitan akan menempati dan menguasainya. Ya. Kalau sudah dikuasai, ditempati, ya, ditanamkan oleh syaitan, itu akan mempengaruhi karakter, ya, karakter seseorang. Ya. Karena sumbernya dari situ. Hasud atau dengki, ya. Kemudian iri, itu kan penyakit hati yang dari syaitan. Kemudian kibir, ya, atau sombong. Nah, itu juga di hati. Ya. Letaknya di hati. Ya. Itu diisi oleh syaitan. Ya. Kemudian dendam, marah, dan sebagainya. Jadi wajar orang yang jauh dari Allah, hatinya itu akan karakternya ya, jauh dari karakter akhlakul karimah. Kedua, Al-Quran adalah memberi petunjuk, ilmu dan kebaikan dalam hati. Jadi dia lebih kepada petunjuk hati, ya. Ilmunya juga di hati, ya. Petunjuk itu di hati, kebaikan dalam hati. Kalau cuma di akal, nah itu bisa ya, akal itu kan bisa ya berbeda-beda, ya, antara satu orang dan orang lain itu beda pola pikirnya, ya. Makanya kalau orang keluar dari petunjuk, nah ini yang terjadi banyak pertentangan, ya. Banyak pertentangan, ya. Banyak perbedaan pendapat, ya. Kalau disatukan, ya, petunjuk itu ke hati, ya, lewat Al-Quran, maka tidak ada pertentangan. Sikapnya adalah sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taati. Sebenarnya
hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah yang Allah buat, itu Allah lebih tahu, ya, ya. Maslahatnya, ya, kebaikannya, ya. Jadi apa yang Allah atur itu sebagai petunjuk itu adalah pasti baik hasilnya, ya. Kalau orang menentangnya pasti banyak masalah, ribut, ya. Makanya hari ini kan, ya, orang akan tersadar, ya. Terapkan hukuman mati bagi koruptor. Karena sebelum-sebelumnya, ya, ya, tidak ada wacana atau pemikiran, ya, bagaimana menerapkan hukum. Karena Allah, ya, Allah yang menciptakan, Allah lebih tahu, ya. Allah sudah mengukurnya, ya. Jadi sampai kapan kita senantiasa ingkar, ya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ya. Tentunya adalah melalui proses, ya. Satu prosesnya kita memahami, ya. Kita belajar, kita memahami, ya. Karena akan ada, ya, di setiap kurun 100 tahun itu orang yang pembaharuan tuh, ya, memperbaharui agama itu kepada orsinilitasnya, ya, atau mentajdid, ya, ya. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimatnya. Kita berharap kitalah, ya, salah satu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.